Sampurasun warga santuy kumaha damang. Kembali lagi bersama saya Ade Beling yang akan menceritakan sebuah alur cerita dari film berjudul Super Lopez yang dirilis pada tahun 2018. Berkisah tentang seorang bayi yang memiliki kekuatan super dan ketika beranjak dewasa ia mengetahui bahwa dirinya berasal dari planet lain. Tanpa banyak ngababaung, babibu, trot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang, jahitan popoean, antepekan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat banyak sikan. Biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Diawali dengan diperlihatkannya sebuah planet bernama Citon yang dipimpin oleh Skorba yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga membuat Jan dan istrinya muak dengan tingkahnya memutuskan untuk membuat sebuah senjata pamungkas berwujud bayi laki-laki dengan kekuatan tiada tanding. Mereka berharap bayi itu kelak dapat mengalahkan Skorba, tapi sayangnya Skorba mengetahui sepasang suami istri melakukan sebuah percobaan untuk menggulingkan kekuasaannya. Maka ia pun segera datang ke tempat tinggal mereka. No pueden ser ellos. Es imposible que se hayan enterado tan. Mengetahui Skorba akan datang, ia pun mengirimkan bayi tersebut ke planet bumi menggunakan pesawat luar angkasa dengan harapan suatu hari nanti bayi itu bisa menyelamatkan mereka. Tú nos librarás de ellos algún día. Tak lama kemudian, Skorba yang ingin melenyapkan bayi tersebut pun datang. Karena terlambat, anaknya yang bernama Agatha pun inisiatif menawarkan diri untuk mengejar bayi tersebut. Meskipun ragu karena Agatha tidak pernah becus dalam mengerjakan hal apapun, akhirnya Skorba setuju setelah melihat Agatha yang kekeh ingin mengejar bayi itu. Skorba pun berpesan agar menangkap bayi itu hidup-hidup agar kelak bisa dimanfaatkan. Quiero vivo. Cuando lo captures, iré a buscarte. Semula tujuan pesawat bayi itu adalah Amerika, tapi karena menabrak satelit, jalur pesawat pun melenceng sehingga mendarat di Spanyol. Sementara Agatha tetap mengejarnya ke Amerika. Bayi itu pun kemudian ditemukan oleh sepasang suami istri bernama Padre dan Madre Lopez dalam keadaan sudah berkumis yang kemudian mereka pun memberinya nama Juan. Kehidupan Juan tidak seindah yang ia bayangkan karena tak mampu mengendalikan kekuatannya sehingga tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Bahkan di perayaan ulang tahunnya yang ke-10 tidak ada satupun temannya yang datang. Kasihan dengan Juan, kedua orang tua angkat pun menyuruh Juan untuk membunyikan maaf, kesalahan bukan pada telinga Anda, tapi aing balelol. Bahkan di perayaan ulang tahunnya yang ke-10 tidak ada satupun temannya yang datang. Kasihan dengan Juan, kedua orang tua angkat pun menyuruh Juan untuk menyembunyikan kekuatannya agar terlihat seperti manusia normal. 20 tahun kemudian, Juan yang sudah berusia 30-an tinggal di kota dan bekerja pada sebuah perusahaan serta memiliki kehidupan normal. Bahkan seorang teman yang bekerja di perusahaan yang sama bernama Jamie. Sejak dulu ia terus berusaha menyembunyikan kekuatannya, tapi terkadang ia masih menggunakannya saat tidak ada orang yang melihatnya. Suatu hari, perusahaan tempat Juan bekerja kedatangan seorang karyawan baru bernama Lucia yang merupakan teman kuliah Juan, di mana semasa kuliah Juan menyimpan rasa padanya. Lucia pun kaget mengetahui dirinya bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Saat acara penyambutan karyawan baru, Jamie selalu mendekati Lisa. Rupanya Jamie memiliki rasa pada Lucia sehingga ia sengaja memperkerjakan Lucia agar bisa mendekatinya, dan hal itu membuat Lucia risih dan meninggalkan acara tersebut. ¿Dónde está el baño? Pasando la puerta a la derecha.
Mengetahui Lucia pulang, Juan pun segera mengejarnya dan akhirnya mereka pun makan malam bersama sambil bercerita tentang masa lalu mereka. Pues Robert, ¿qué Robert va a ser? ¿El de la uni? Sí, ¿ya no estáis juntos? Tak lama kemudian datanglah sekelompok anak muda yang sangat ribut. Hal itu membuat Lucia menjadi kesal dan meminta mereka untuk ngejedog. ¿Queréis estar quietos de una vez? Namun sayangnya mereka malah melawan dan Juan yang berusaha untuk menenangkan mereka semua malah dipermalukan oleh mereka. Juan pun merasa kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin menunjukkan kekuatannya, namun ia teringat akan nasihat ayah dan ibunya. Ser como tú. Pero tú, si no haces tus cosas esas, puedes ser como ellos. Saat ia berada di stasiun, sebuah insiden kereta yang kehilangan kendali membuatnya berusaha keras untuk menghentikannya. Pada percobaannya yang pertama tidak berhasil menghentikan kereta tersebut. Ia malah menempel di kaca. Ia pun kembali mencobanya dan berhasil menghentikan kereta tersebut. Akibatnya berita tentang Juan yang menghentikan kereta tersebar di mana-mana dan bahkan sampai ke telinga Agatha yang sampai saat ini masih mencarinya kemana-mana. Agatha, lo hemos encontrado. Agatha kini membuat sebuah perusahaan teknologi terbesar di dunia. Ia memproduksi berbagai macam elektronik yang sudah dimodifikasi untuk berubah menjadi robot. Dengan produknya yang sudah tersebar di seluruh dunia, Agatha berencana menghancurkan dunia dengan jutaan robotnya. Tapi sebelum itu terlaksana, ia harus menemukan Juan terlebih dahulu. Ngadenge bahwa ada seorang lelaki yang bisa menghentikan kereta api, Agatha pun yakin bahwa itu orok yang ia cari selama ini. Dan ia pun bergegas pergi ke Spanyol. Sementara itu Juan yang berniat untuk berkencan dengan Lucia dibuat pusing oleh suara ultrasound sebagai pesan yang dibuat oleh Agatha agar Juan datang menemuinya. Hijo de ella, solo tú puedes oírme. La segunda es que tienes que venir a verme. Juan yang kenyerian pun akhirnya datang menemui Agatha. Di sana Juan dijelaskan bahwa ia tidak berasal dari bumi. Juan yang tidak percaya pun melakukan perlawanan saat akan diculik olehnya. Dengan kekuatannya ia mampu mengalahkan anak buah Agatha. Sebelum Juan melarikan diri, Agatha sempat membaca pikiran Juan sehingga Agatha mengetahui bahwa kelemahan Juan adalah Lucia. Agatha, para! Meskipun aksi robot dari alat pembersih debu di kantor Lucia dipergoki Jamie, namun sayangnya robot tersebut telah berhasil mengirimkan analisa DNA kepada Agatha untuk membuat robot yang menyerupai Lucia untuk mengelabui Jamie. Dengan segera Jamie pun pergi ke rumah Lucia untuk memberitahukannya. Sementara itu Lucia yang sedang bertemu Juan tampak marah karena Juan tak datang saat kencan. Karena saat itu Lucia mabuk kecubung, tanpa sadar ia pun menyatakan perasaannya kepada Juan yang tanpa Juan sadari Lucia pun telah menyukainya sejak dulu. Namun Lucia menganggapnya pengecut karena tidak berani mengungkapkan perasaannya. Eres un crío, vuelve a párvulos, cobarde. Mendengar hal itu Juan pun langsung diadu pematuk sebagai tanda bahwa ia mencintainya. Dan tanpa mereka ketahui Jamie menyaksikan kejadian tersebut dan merasakan nyeri hati, menjadi hancur dan membuatnya menjadi sangat kesal pada Juan. Tak lama kemudian Agatha datang membawa robot yang menyerupai Lucia dan mengajak Jamie membalas dendam bersamanya. Si me ayudas, Luisa puede ser tuya. Keesokan harinya Juan mudik ke kampung halamannya dan bertanya tentang asal-usul dirinya pada kedua orang tuanya. Namun Juan yang terlalu pintar tidak mudah untuk dibohongi sehingga orang tuanya menunjukkan pesawat luar angkasa yang dikendarai Juan ketika masih orok.
Tanpa sengaja, Juan menekan sebuah tombol yang langsung menampilkan pesan hologram dari ayah kandungnya, di mana isi pesan tersebut menjelaskan bahwa planet tempat asalnya sedang terjadi kekacauan dan berharap Juan dapat menghentikannya. Ayah kandungnya juga memberitahu bahwa Juan bisa ngapung, yang membuat kedua orang tua angkatnya meminta agar Juan belajar terbang dan mengendalikan kekuatannya demi keselamatan umat manusia. Pada mulanya, Juan menganggap bahwa itu adalah ide bodoh. Namun pada akhirnya Juan menuruti keinginan kedua orang tua angkatnya. Ia juga diminta untuk mengenakan kostum mirip Super Mamat yang dibuat oleh ibunya. Ia pun belajar terbang meskipun awalnya kesulitan dan tidak nyangsang tina kenteng. Namun pada akhirnya ia dapat terbang sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Lalu robot Lucia pun datang ke rumah Juan dengan dikendalikan oleh Agatha dan Jamie. Kemudian Jamie membuat Juan merasa bersalah kepada Lucia karena telah menciumnya. Namun Jamie malah mendengar curhatan Juan yang menyatakan bahwa dirinya adalah sahabat yang terbaik. Cadok sih ya. Karena hal itu, Agatha pun menculik Jamie dan Lucia untuk menyebak Juan. Dengan cepat, Juan pun pergi menuju tempat di mana mereka berada. Agatha telah memasang speaker dengan suara ultrasound di sana untuk membuat Juan tersiksa. Untuk membangkitkan semangat Juan yang tersiksa oleh suara ultrasound, Jamie dan Lucia dengan sengaja menghina Juan agar ia segera bangkit dan menyelamatkan mereka. Insúltale más. ¡Pedazo de mierda de superhéroe! Kemudian Juan membawa Lucia dan Jamie bersembunyi di rumah orang tua angkatnya tanpa diketahui Agatha bahwa mereka bertiga telah kabur. Saat itu juga Scorba telah datang ke bumi untuk membawa Juan ke planet asalnya. Mengetahui bahwa mereka bertiga telah kabur, Scorba pun sangat marah kepada Agatha yang selama 30 tahun belum bisa menangkap Juan. Scorba yang terus menghinanya membuat Agatha kesal dan membunuh ayahnya sendiri karena tak tahan dengan sikap jahat ayahnya selama ini, dan kemudian menggantikan posisi ayahnya. ¿Algo que objetar? Pues pongámonos en marcha. Agatha pun datang ke rumah orang tua angkat Juan dengan membawa robot raksasa. Melihat hal itu, Juan pun segera mengganti kostum dan melawannya. Namun usahanya sempat gagal dan membuat kedua orang tua angkatnya dan Jamie tersedot ke dalam robot itu. ¡Arriba! ¡Cuido, Juan! ¡Ay! ¡Ay! Lalu Lucia memiliki ide untuk menjatuhkan robot itu sama seperti kencan pertama mereka. Dengan usaha mereka akhirnya mereka berhasil menjatuhkan robot itu ke dalam cai. Akibat robot itu pun koslet dan Agatha ditangkap oleh Juan. Lo tengo todo controlado. Akhir cerita, Agatha yang telah ditangkap dikirim pulang ke planet asalnya. Juan juga mengirimkan seseorang untuk menjadi dirinya. Orang tuanya pun menganggap bahwa orang asing tersebut adalah putranya. Sementara Juan tetap ngajedog di bumi, di mana ia dibesarkan. Ia kini berpacaran dengan Lucia. Selain bekerja di kantor, ia juga memberantas kejahatan di kotanya dan dikenal sebagai Super Lopez. Namun sayangnya masyarakat kurang menyukainya karena ia tidak memenuhi ekspektasi mereka sebagai seorang superhero. Haresenya. Meskipun begitu, Juan tidak menghiraukan mereka dan lebih memilih untuk melakukan banyak kebaikan dengan kekuatannya. Kemudian saat Juan dan Lucia sedang makan siang, bertemu dengan orang aneh yang telah membayar makanan mereka. Sepertinya orang tersebut akan menjadi saingan Super Lopez. Dan tiba-tiba film pun mamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah menjadi superhero diri sendiri. Jangan menjadi superhero orang lain. Buat apa? Dipuji Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ya seperti itu. Zaman sekarang mah mending menjadi diri sendirilah ya. Selalu mencari kebaikan, selalu menjadi kemenangan. Gitu lah ya nama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.